Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan praktikum proses oleo pangan modul VCO dan CCO. Akan memperkenalkan diri. Saya yaitu Raffi Salman dan yang lain ada Denny Gustriyaldi, Diva Sila Putri, dan Singgi Perwito. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan praktikum. Yang pertama mempelajari proses pembuatan VCO secara mekanik dan fermentasi serta pemanasan untuk CCO. Yang kedua menghitung volume dan berat jenis VCO dan CCO yang diperoleh dari praktikum. 3. Mengetahui metode analisa kualitatif VCO dan CCO. 4. Hitung kadar air dan kadar asam lemak bebas VCO dan CCO. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, yaitu kelapa merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia yang cukup potensial. Hampir semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Banyak digunakan dari kelapa dan salah satu cara untuk memanfaatkan buah kelapa adalah mengelolanya menjadi minyak makan atau minyak goreng. Produk kelapa paling berharga adalah minyak kelapa yang dapat diperoleh dari daging buah kelapa segar. Salah satu metode pembuatan VCO adalah fermentasi tradisional dengan mendiamkan santan kelapa tua yang sudah dikocok sebelumnya hingga terpisah secara alami, menghasilkan lapisan minyak bening atau VCO, blondo, dan air. Metode lainnya untuk membuat minyak dari buah kelapa adalah pemanasan dengan prinsip menguapkan air dari dalam santan dan pemecahan emulsi minyak dengan air menggunakan panas hingga santan lama-kelamaan semakin kental dan mengeluarkan minyak. Baku mutu VCO menurut SNI 7381-2008. Bau, rasa, warna. Persyaratannya khas kelapa segar, tidak tengik, normal. Khas minyak kelapa tidak berwarna hingga kuning pucat. Air dan senyawa yang menguap maksimal 0,2%. Asam lemak bebas maksimal 0,2%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Singgi. Selanjutnya pada modul es krim ini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama gelas ukur 100 ml, yang kedua mixer dan toples 3 wajan, 4 kompor, 5 termometer, 6 statif, 7 benang kasur, 8 spatula. Bahan yang digunakan 1 santan dari 10 butir kelapa tua. Alat dan bahan yang digunakan pada analisa, yang pertama alatnya Meyer, yang kedua pipet ukur 50 ml, ketiga buret 50 ml, 4 corong, 5 daratan litik, 6 gelas piala 100 ml, 7 kaca arloji, 8 spatula, 9 batang pengaduk, 10 pipet tetes, 11 oven, 12 bola hisap, 13 spiritus dan kaki 3. Bahan yang digunakan NaOH, yang kedua indikator PP, yang ketiga etanol, 4 aquadas, guma VCO dan CCO. Pada pembuatan VCO dan CCO dengan skema kerja prosesnya itu yang pertama ekstraksi santan dengan air, lalu pisahkan air dengan santan pekat, dilakukan dengan pengadukan dengan waktu 15 menit, lalu dilakukan fermentasi dengan waktu selama 24 jam. Lalu lapisan minyak terjadilah penyaringan di mana blondo dan air dipisahkan dan dapat menghasilkan minyak VCO. Dan pada pembuatan CCO itu mengekstrak atau memparut kelapa dengan menghasilkan santan, lalu dilakukan pemisahan pada air dan santan pekat dengan lalu dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan penyaringan blondo dan air sehingga menghasilkan CCO. Dengan analisa yaitu yang pertama kadar air, penimbangan sampel dengan massa 2 gram, pemanasan sampel dengan suhu 105 derajat Celcius dengan rentan waktu selama 1 jam. Setelah waktu 1 jam dikeluarkan lalu didinginkan dan dilakukan penimbangan air sehingga mendapatkan kadar air. Yang kedua densitas, penimbangan pignometer. Setelah itu pemipetan sampel. Setelah dipipet sampel dalam pignometer, ditimbang pignometer dengan sampel.
dan lakukan hitungan densitas. Setelah melakukan densitas, lalu melakukan asam lemak bebas, yang dimana timbang 5 gram sampel dan tambahkan 50 ml etanol. Setelah itu tambahkan 3 tetes indikator PP dan titrasi dengan NaOH 0,1 N hingga warna merah muda, dan hitunglah asam lemak bebasnya. Pada praktikum CCO dan VCO kami mendapatkan volume pada VCO yaitu 250 ml dan CCO 200 ml. Dari segi warna, VCO tidak berwarna atau berwarna bening, dan pada CCO berwarna sedikit kekuningan. Dari segi aroma, VCO beraroma kelapa segar dan CCO juga beraroma kelapa segar. Dan pada endapan VCO tidak ada setelah penyaringan atau tidak ada endapan, dan pada CCO ada terbawa sedikit belondo atau sedikit endapan. Densitas pada VCO 0,7241 gram per mili, dan pada CCO yaitu 0,874 gram per mili. Pada viskositas pada VCO yaitu 0,0325 poise dan pada CCO 0,532 poise. Dan pada VCO ALB nya itu 0,5% dan CCO 0,4%. Langsung saja ke pembahasan dari hasil praktikum yang sudah didapatkan. 1. Terkait metode fermentasi yang menghasilkan minyak berjenis virgin coconut oil atau VCO. Metode ini disertai dengan pengadukan untuk memecah emulsi minyak dan air. Baru dilanjutkan dengan fermentasi menggunakan mikroorganisme alami yang ada di dalam santan. Mikroorganisme tersebut akan menghasilkan asam laktat, merujuk dari Natalia 2023, yang dapat menurunkan pH santan menjadi asam sehingga terjadi denaturasi protein, ditandai dengan terbentuknya blondo. Telah terjadinya pemesahan emulsi minyak dan air. Pemanenan dilakukan setelah 3 hari fermentasi dan didapatkan volume minyak VCO adalah 300 ml. Minyak yang dihasilkan memiliki karakteristik warnanya bening, beraroma kelas kelapa. Keberhasilan praktikum menandakan proses dilakukan dengan baik dan tidak adanya pencemaran mikroorganisme pengganggu. Yang kedua adalah pembuatan minyak kelapa dengan metode pemanasan, dan jenis minyak yang dihasilkan adalah crude coconut oil atau CCO. Prinsip metode ini menggunakan panas untuk menguapkan air dalam santan sehingga terpecahnya emulsi minyak dengan air. Protein dalam santan akan mengalami denaturasi atau kerusakan protein karena panas sehingga menggumpal dan terbentuk blondo. Dari proses ini dihasilkan minyak sebanyak 250 ml dengan karakteristiknya minyak sedikit kekuningan namun tetap bening serta beraroma kelapa segar. Pengontrolan suhu dalam proses pemanasan penting dilakukan. Suhu dikontrol kecil dari 70 derajat Celcius sehingga tidak terjadi oksidasi yang dapat menyebabkan ketengikan karena meningkatnya nilai asam lemak bebas. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil analisa. Yang pertama adalah densitas dari minyak VCO dan CCO. SNI menetapkan bahwa massa jenis minyak kelapa berkisar antara 0,915 sampai 0,920 gram per mililiter pada suhu 30 derajat Celcius. Berdasarkan tabel hasil, kedua minyak ini tidak sesuai dengan standar tersebut karena nilai densitas dari VCO adalah 0,7241 gram per mili dan dari CCO adalah 0,8874 gram per mili. Nilai yang rendah ini bisa menandakan permunian yang berlebih atau kadar air yang sangat rendah. Perlu dilakukan pengukuran kadar air saat melakukan analisa, namun karena keterbatasan waktu dan alat, pengukuran kadar air VCO dan CCO tidak sempat untuk dilakukan. Bisa juga proses fermentasi yang tidak baik ataupun proses degradasi karena pemanas. B. Viskositas. Minyak dengan viskositas lebih tinggi, lebih kental. Dari hasil praktikum, CCO lebih kental dibandingkan VCO. Bisa disebabkan karena produksi CCO tidak sebersih VCO karena masih terbawa sedikit blondo ke dalam minyak, dan juga karena CCO mengalami proses pemanasan sehingga senyawa mudah menguap atau airnya lebih banyak menguap sehingga lebih kental dibandingkan VCO fermentasi tanpa pemanasan. 3. Analisa asam lemak bebas.
SNI menetapkan bahwa kadar ALB dalam minyak kelapa harus kecil dari 0,2%. Kedua minyak ini, VCO dengan kadar ALB 0,5% dan CCO kadarnya 0,4%, melebihi standar yang ditetapkan. Kemungkinan degradasi atau oksidasi lemak yang lebih tinggi, dan juga karena proses penyimpanan selama hampir 2 bulan, kemungkinan teroksidasi saat penyimpanan. Dan juga ini dipengaruhi oleh kadar air, kemungkinan besar terjadi hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, sehingga diperlukan bukti valid dengan mengukur kadar air VCO dan CCO. Pada praktikum VCO dan CCO ini dapat disimpulkan, yang pertama, proses pembuatan VCO secara mekanik dilakukan dengan ekstraksi mekanik kelapa dan dilanjutkan dengan fermentasi oleh mikroorganisme alami di VCO dan pembuatan CCO melalui pemanasan di suhu terkontrol. 2. Volume VCO yang didapatkan adalah 300 ml dengan berat jenis 0,7241 gram per mili dan CCO sebanyak 200 ml dengan berat jenis 0,8874 gram per mili. 3. Analisa kualitatif VCO dapat dilakukan secara organoleptik dengan hasil karakteristiknya minyak bening dan aroma khas kelapa. Serta untuk CCO karakteristiknya warna sedikit kekuningan dan aroma khas kelapa. 4. Viskositas VCO adalah 0,0325 poise dan CCO adalah 0,0532 poise, serta kadar asam lemak bebas VCO adalah 0,5% dan untuk CCO adalah 0,4%. Berikut adalah sumber yang kami jadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan VCO dan CCO. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.